Halo guys, hari ini kita berada di sekitaran Pustati ya. Ini kalau lebih tepatnya lagi sebelah timurnya dari Keraton Solo. Ya kalau kita bisa lihat ya, kondisi jalannya itu ramai banget. Iya, biasa ini hari kerja orang-orang ya udah bergelut sama aktivitas masing-masing ya. Sementara kita seperti biasa ngevlog saja. Kalau yang nanya bang kok nggak kerja juga? Oh santai guys, kalau aku udah bisa ngevlog kayak gini biasanya udah kelar guys. Jadi bisa santai, yang namanya orang IT kan, kalau kerjaan udah kelar itu ya tinggal ini guys, dibawa santai aja. Nah, yang tanya emang kerjaannya apa sih guys? Bang ini di IT-nya ya aku ngurusin bagian ini guys, data guys. Yang ini ya sebenarnya perlu atensi khusus, tapi ya karena memang alhamdulillah sudah ini ya, sudah tahu selanya gimana teknik komunikasi dan strateginya ya, jadinya kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Jadi ya ini ya, bisa balance antara hidup ini ya keseharian ya. Jadi kita bisa membagi antara hobi dengan pekerjaan kita. Nah kalau ngomong-ngomong tentang hobi dan kerjaan guys, sebenarnya bisa nggak sih untuk melawan kayak gini terus menerus? Jadi kita itu sementara kita digaji juga bisa ini ya, melanjutkan hobi kita. Kalau aku kan dari dulu ya memang hobinya ya melancong kayak gini, jalan-jalan, motoran gini. Nah sebenarnya ini kita lihat aja di style ini ya, kepribadian kita dulu. Kita harus mengenal kita dulu guys. Sebenarnya kita itu strongnya itu di mana? Kalau memang ini ya, kalau secara teori pakai SWOT analisis, strong, weakness, ya itulah pokoknya. Jadi kita tahu kelemahan dan ini ya, kelebihan kita apa, sehingga kita bisa ngambil ini ya, karir itu sesuai dengan passion kita. Nah di sini passion itu apa sih maksudnya? Nah passion itu ya ini keinginan gitu apa sih, sesuai yang kita inginkan itu apa, dan kemampuan kita itu apa. Kalau kesukaan kita itu sebenarnya berkomunikasi dengan orang, bertemu dengan orang, ya udah berarti kita coba bekerja yang lebih banyak ini ya, berkomunikasi atau bertemu langsung dengan orang lain. Nah, kalau misalkan kamu suka tentang teknologi ya udah kerja aja di IT, atau disesuaikan dengan apa yang sudah kita ini ya tempuh pada saat jalur pendidikan, baik di kuliah maupun di ini ya pendidikan dasar, baik SD, SMP, SMA. Karena kan memang ada yang sudah menekuni apa yang disukai sejak SD, SMP, SMA itu kan. Entah itu ada yang suka kimia, fisika dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita bisa lanjutkan sesuai dengan hobi kita atau kesukaan kita. Ada yang memang suka ini ya sambil kerja, mungkin ini ya bisa sambil melanjutkan hobinya kayak mancing, langsung mungkin kayak ini ya traveling. Kan sekarang kan modelnya kan hybrid ya, hybrid WFH gitu kan. Jadi
kerja itu bisa dari mana aja, nggak melulu dari kantor gitu ya. Ya kalau aku memang ini ya, dari dulu kan memang sukanya kan tidak kerja di kantor, sehingga aku juga milih nih mana sebenarnya perusahaan-perusahaan yang masih bisa kerja dari luar kantor gitu guys. Wah, wah, ngawur, ngawur. Wah, gila sih. Ya emang ya, kalau untuk hari kerja itu ya emang hektik, tapi ya ini ya, kita coba berkendara dengan sehati-hati mungkin ya. Jadi jangan mengesampingkan keselamatan diri sendiri dan orang lain ya. Kayak tadi, mungkin terburu-buru itu masnya. Memang kalau di perempatan pasar gede itu ya lama banget itu. Ya tapi ya kita ya sabar-sabar aja ya. Emang setiap orang kan pengen cepet nyampe, tapi ya tidak mengesampingkan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Oke, kita kembali lagi guys. Nah sebenarnya kan kalau untuk hobi ya, kita bisa lanjutkan saja sesuai yang kita inginkan. Jadi kita juga dari sisi ini ya, kita bisa lanjutkan dari pendidikan juga bisa, mungkin kita juga bisa memulainya pada waktu memilih tempat kerja juga bisa, sehingga disesuaikan apakah suka dengan style-style di kantor atau di luar kantor, atau mungkin kerja dari rumah gitu kan. Karena kan beda kan ketika kamu orang lapangan atau orang bener-bener ya lurus kantoran gitu ya. Nah itu sih. Nah, lalu juga budget. Nah ini budgetnya juga penting nih, karena kamu ketika kamu nanti ingin memenuhi kebutuhan hobimu ya disesuaikan dengan budgetmu tentunya, setelah dikurangi dengan ini ya biaya kehidupan sehari-hari. Ya jangan ini ya, jangan malah biaya sehari-harimu untuk hobi gitu ya. Jadi kita harus bijak. Kalaupun ini nggak cukup untuk membiayai hobi, ya udah jangan sekali-kali kamu menerobos budgetmu itu, sehingga nanti apa ujung-ujungnya nanti kok malah ngutang, pinjaman online dan sebagainya gitu ya. Kan kita juga nggak pengen membebani diri sendiri gitu ya. Nah gitu sih. Jadi ya ini ya, kita menjalankan hobi tapi tidak menguras kantong juga gitu loh. Disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita gitu loh. Terus sih. Dan juga kita kalau misalkan kita sudah punya ini ya tanggungan, atau mungkin ada orang yang patutnya diprioritaskan untuk di bagian terlebih dahulu, atau mungkin pengen ini ya menghajikan orang tua, atau mungkin ada kebutuhan kelahiran anaknya, atau mungkin prioritas anaknya pendidikan, ya udah prioritaskan dulu ke anaknya dulu, atau mungkin ke ini ya prioritas yang utama dulu. Ya nggak apa-apa lah, kalau untuk hobi kan bisa lain hari bisa, tapi kan ini untuk prioritas yang mendesak kan kita harus dulukan gitu sih. Jadi kita bisa ini ya fleksibel banget gitu. Oke itu guys untuk speak up hari ini, semoga kalian juga bisa ini ya menjalankan hobi dan pekerjaan atau mungkin kegiatan sehari-hari dengan sesuai dengan kemampuan dan kesenangan kita. Itu guys, thank you telah menemani videoku. See you on the next video. Thank you, see you.